Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat. Diberikan kepada kita nikmat untuk bisa hidup sampai dengan malam hari ini, di malam ke-30 dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini kegiatan sholat tarawih terakhir di masjid ini untuk tahun ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tahun depan Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kalaupun tidak diberi kesempatan, kita bermohon kepada Allah dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Karena pada hakikatnya hidup mati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan titipan, kapan waktunya Allah ambil, mau tidak mau, rela tidak rela, harus diambil. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Melanjutkan materi kultum Al-Quran surah Fussilat ayat ke-30, sudah kami sampaikan satu bagian. Konsekuensi orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, itu kemarin sudah sampaikan ada beberapa konsekuensi. Kemudian pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir, Allah SWT meminta orang yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka dia diminta untuk istiqomah. Istiqomah itu ajak tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap perintah istiqomah ini ingin kami sempitkan penjelasannya di dalam kegiatan pasca Ramadan, Bapak dan Ibu. Di awal kita semua sudah kaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan difardukannya ibadah saum di bulan Ramadan adalah agar kita meningkat dari alladzina amanu menjadi la'allakum tattaqun, dari mukmin menjadi muttaqin. Karena muttaqin ini merupakan derajat tertinggi dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya dengan kalimat akramakum indallahi atqakum.
Maka sebelum bulan Ramadan ini berlalu, kita muhasabah diri dan mengingatkan diri kita masing-masing untuk menjaga amalan-amalan yang akan menjaga semangat Ramadan, yang akan menjaga semangat ketakwaan, dan mudah-mudahan ketakwaan kita raih. Apa saja? Yang pertama, di bulan Ramadan kita difardukan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah saum. Maka sebagaimana rukun Islam yang lain, ada fardu dan ada tatawu. Ramadan itu ibadah fardu 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Jadi 29 hari itu ya 1 bulan penuh, 30 hari ya 1 bulan penuh. Maka Allah SWT melalui Rasulnya telah mensyariatkan ibadah saum tatawu atau kita kenal dengan ibadah saum sunnah. Semangat Ramadannya tetap kita jaga, Ramadannya boleh berlalu, tapi semangat saumnya jangan berlalu. Maka setelah kita beridul fitri, nanti segera siapkan diri untuk melaksanakan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kapan? Sepanjang bulan Syawal masih berjalan. Boleh mulai tanggal 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau nantilah Pak, saya mulai tanggal 7, ya silakan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya nantilah Pak, mepet-mepet akhir bulan, ya silakan. Mau berturut-turut, silakan. Mau selang-seling, silakan. Yang penting, satu ibadah saum, niatnya satu. Jangan sampai diniatkan sawalan, sekaligus senenan, sekaligus kodok, sekaligus ayamul bid. Tidak diizinkan. Karena amalan ibadah semua itu satu amalan dengan satu niat. Setelah 6 hari di bulan Syawal yang dikerjakan, ada lagi amaliyah pekanan. Yaumul Isnaini wa Yaumul Khamis. Saum di hari Senin dan saum di hari Kamis. Ketika Rasulullah ditanya tentang amalan saum sunnah pekanan ini, beliau menyampaikan jawaban bahwa hari Senin itu beliau dilahirkan. Jadi selain kita ittiba kepada Rasul, ketika hari Senin kita melaksanakan saum, hakikatnya kita memperingati hari kelahirannya Nabi. Maulid ya. Jadi maulidnya diwujudkan dalam bentuk saum sunnah. Bagaimana kalau hari Kamis? Rasulullah menyampaikan bahwa setiap hari Kamis amal-amal dilaporkan kepada Allah dan harapannya ketika malaikat melaporkan amalnya kepada Allah, kita dalam keadaan saum. 6 harinya sudah, lanjut Senin Kamis. Senin Kamis sudah, ada ayamul bid. 13, 14, 15 di tiap-tiap bulan Hijriah. Kecuali di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah itu hanya sisa 2, 14, 15 karena 13-nya hari tasyrik. Tapi sudah tergantikan dengan saum tanggal 9 Dzulhijjah. Saum Yaumu Arafah. Jadi ketemunya Bapak dan Ibu, setiap bulan kita itu bisa melaksanakan saum kurang lebih 11 hari. Senin Kamis tiap pekan kali 4, 8. Ayamul bid 3 hari, 8 tambah 3, 11. Pak, kurang mantap, saya masih kuat. Seperti pertanyaannya Abdullah bin Amr bin Al-As kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, silakan laksanakan saum, sehari tidak. Abdullah bin Amr bin Al-As bilang, masih kuat ya Rasul. Rasulullah bilang, tidak ada yang lain. Dan saum yang paling Allah sukai adalah saumnya Nabi Dawud, sehari saum, sehari tidak. Ini kalau Bapak Ibu merasa payung kuat, berarti 1 bulan itu bisa melaksanakan saum 15 hari. Kalau sudah melaksanakan saum sunnah Nabi Dawud, berarti Senin Kemisnya tidak usah.
Kenapa tidak usah? Karena sudah mengerjakan yang paling utama. Kalau rutin sampai dengan Sya'ban tahun depan, itu nanti kena semua. Misalnya nih, pekan ini Seninnya saum, pekan depan Seninnya tidak, Kemisnya pekan ini tidak, pekan depan Kemisnya kena. Jadi selang-seling. Karena satu pekan kan hanya 7 hari. Jadi nanti ketemu semua. Dan kalau sudah niat saum sunnah Nabi Daud, tidak usah pakai target. Itu namanya memberatkan diri. Aku tak saum pirang tahun, pan 8 tahun. Nembe rong dina kaya mriyang ya. Wisan kan. Jadi silakan kalau mau, bahasa Sundanya ngereyeh. Ngereyeh itu ya samlaku nih betul. Pan pirang tahun Pak Samsunan Nabi Daud ngereyeh. Samlaku nih sakuwate. Kira-kira mau apa ya stop, masih kuat ya lanjut begitu. Ya. Ini yang harus istiqomah pertama adalah saumnya. Yang kedua qiyamul lail. Sepanjang Ramadan Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat tarawih. Maka mulai besok malam sudah tidak tarawih, ganti tahajud. Iya, besok ganti tahajud. Bedanya kalau tarawih bisa dikerjakan di awal malam, habis isya. Kalau tahajud tidak bisa habis isya. Karena tahajud secara bahasa artinya bangun tidur. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahajud di awal malam, ngeliyep dulu. Jadi habis isya silakan ngeliyep dulu. Orang ketang telung jam ngeliyep. Nah, selung jam nembe ngelilir silakan tahajud. Jadi kalau selesai jam 8 ya jam 11 lah. Nah, begitu bangun jangan lupa langkahnya masih ingat ya. 1 zikir. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Yang ketiga, mencuci tangan. Karena kata Rasulullah, kalian tidak tahu semalam tangannya nginep di mana. Kukur-kukur, Bapak Ibu. Nah, itu dicuci. Yang keempat, berwudu. Sebelum berwudu, menghirup air ke hidung 3 kali. Karena semalam setan nginep di hidung kita. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, sholat ringan 2 rakaat. Rakaataini khafifataini. Kemudian baru tahajud. Mau masna boleh, mau arba'u rakaatin boleh, mau 2 boleh, mau 4 boleh. Setelah selesai tahajud, jangan lupa berdoa. Awali dengan surah Al-Isra ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dalam kitab tahajud pada kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah menyampaikan bahwa pada sepertiga malam yang akhir, Allah turun ke langit dunia. Allah akan kabulkan yang diminta oleh hambanya. Dia minta ampunan, dikasih ampunan. Dia minta rezeki, dikasih rezeki. Silakan dipraktekkan besok malam. Tapi kalau mau berdoanya, besok pagi sudah pasti boleh. Kan sepertiga malam yang akhir, besok pagi, bangun, kemudian wudhu. Habis itu sholat sunnah syukrul wudhu. Silakan berdoa. Manfaatkan kesempatan sepertiga malam yang akhir. Minta yang Bapak Ibu butuhkan. Ampunan, rezeki. Rezeki itu tidak harus duit. Jadi jangan punya pikiran kalau tidak punya duit seolah-olah tidak punya rezeki. Tidak harus duit Bapak Ibu ya. Sehat rezeki, ilmu yang bermanfaat rezeki, anak yang soleh solehah rezeki, tetangga yang baik rezeki. Kita hidupnya pas-pasan gitu. Iya. Pas lagi jalan kaki ada yang nawari namanya kan pas. Pas ada yang nawari. Lagi lapar ada yang ngajak makan kan pas juga itu namanya pas-pasan. Ini pun bagian dari rezeki yang Allah berikan pada kita. Dijaga ya. Kemudian yang ketiga yang dijaga adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Sudah hatam berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Yang belum masih ada waktu,
sampai dengan maghrib nanti silakan dihatamkan. Kalau udah hatam bagaimana Pak? Ya lanjutkan nanti setelah selesai Ramadan. Dibaca, karena ini sudah dibiasakan sepanjang Ramadan, maka istiqomahnya juga dijalankan. Dengan cara apa? Tadarus. Kalau nanti kesibukannya bertambah, ya luangkan. Ora ketang habis maghrib 2 lembar berarti 4 halaman. Rutin aja. Nanti jumlah halaman Quran itu ada 604 Bapak Ibu. 604 bagi 2 ya. Berarti 302 lembar. Nah, tinggal dibagi aja. Jenengan mau menghatamkan berapa kali? Kalau sebulan sekali apa 2 bulan sekali tinggal dibagi sehari berapa lembar. Ini butuh istiqomah. Biasanya sudah megang Quran gini. Sudah nyangking mau tadarus. Terus kelingan. Durung niliki pesan medsos kayak. Nyekel HP. Akhirnya malam buka HP. Qurannya udah dibuka-buka. Akhirnya lupa dibuka. Dibuka langsung sadaqallahul adzim kan. Ini kalah akhirnya. Jadi kalau sudah niat tilawah ya abaikan yang lain. Sudah berapa tadi? Saum, tahajud, kemudian tilawah ya. Yang keempat, yang dijaga semangatnya apa? Sholat jamaah. Sepanjang Ramadan kita jaga di jamaah. Kalau mau sudah masuk waktu sholat, mau bepergian, kayaknya ada sesuatu. Iman-iman, mumpung Ramadan. Lah semangat ini kita jaga. Di Ramadan kita sudah bisa tidak masbuk, maka di luar Ramadan dijaga. Jangan balik maning. Nanti kayak ayam putih yang dibeli warnanya dicat. Barang tambah gede warnanya balik maning putih maning. Kue arane kembali semula, kembali ke asalnya. Di Ramadan kita sudah jaga. Karena apa? Kesibukan berkurang. Maka ujian sebenarnya setelah selesai Ramadan. Karena Bapak Ibu, saya yakin sekali mereka yang sudah meninggal dunia dan ketika hidup belum sempat sholat atau jarang jamaah, mereka yang di barzah itu pengen kembali ke bumi untuk sholat jamaah. Lah kita yang masih diberi kesempatan maksimalkan. Karena apa? Tadi harapannya kita husnul khotimah. Karena ada teori, ada gium, orang akan dimatikan berdasarkan kebiasaan. Mau kantar rezeki Bapak Ibu ya. Lagi pas maring masjid, lagi pas sujud, Israel teka dicek digawa. Ya alhamdulillah. Jadi bature jagung kita sujud orang disenggol kancane nuli gludak leleh. Lah, jebule ninggal. Kita senyum, jadi tinggal cemburu, kematian yang dicemburui. Karena kita mati dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa orang akan dibangkitkan di padang mahsyar persis seperti ketika dimatikan. Jadi kalau lagi sholat ya nanti di mahsyar bangun dalam keadaan lagi sholat, lagi infak, lagi mencari nafkah, lagi dalam melakukan kebaikan. Makanya sholat itu kita jaga semangatnya. Sudah berapa tadi? Saum, tahajud, tilawah, sholat. Yang terakhir, semangat berinfak. Ya, kemarin Bapak Ibu terima kasih sudah membantu kegiatan Ramadan di Masjid Al-Amin dengan mengirimkan, namanya kita menggunakan istilah takjil ya. Takjil, ada yang menyebutnya futur, ada yang nasi dan teman-temannya ya, nasi wa akhwatuha. Ada yang sama ayam, sama gepreknya, ana sing jare kepedesan, ya alhamdulillah. Ya. Ada yang korma, ya alhamdulillah. Ada yang es kelapa muda, rupanya, ya alhamdulillah. Itu semangat berinfak, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai Ramadan, semangat berinfaknya tetap dijaga. Yang sudah mendaftarkan diri sebagai donatur infak Ponggol hari Rabu untuk kajian kuliah subuh. Insya Allah nanti kita mulai ngaji hari Rabunya tanggal 8 ya. 8 April ya nanti lanjut. Ya. Kemudian kuliah maghrib Jumat malam Sabtu
Itu nanti insya Allah kita akan mulai tanggal 1, 2, 3, tanggal 3 April, berarti 3 hari Jumat ya. Malam Sabtu kita mulai, nanti Rabunya kita mulai ya. Itu dijaga. Termasuk Bapak Ibu yang sudah biasa berinfak, menggelorakan semangat sedekah subuh, ya dijaga. Kalau setelah Ramadan kok dompetnya tambah tipis, ya tetap infaknya kata Allah kan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas ya. Jadi jangan berinfak menunggu kaya, nanti tidak akan infak, tambah bakhil. Itu istiqomah. Kemudian yang terakhir kami ingin sampaikan pesan untuk menyambut Idul Fitri Bapak Ibu. Sunnahnya Rasulullah SAW ketika mau berangkat sholat id itu sarapan terlebih dahulu. Biasanya Rasulullah makan kurma dalam jumlah ganjil. Jadi kalau nanti pulang kurmanya masih ada, sisain buat besok. Buat berbuka sebelum berangkat sholat id. Pak, kalau habis bagaimana? Ya seadanya. Lontong, berarti lontongnya ganjil telu, ya kewaregan berarti anggar telu. Siji potong-potong dari sana kan ganjil ya. Kemudian yang kedua, sunnahnya berangkat ke sholat id itu antara berangkat dan pulang jalannya berbeda. Jika memang jalannya lebih dari satu, anggar mung-munge dalan lakamaning ya urusan data kafe dalan kan begitu ya. Kita tinggal di jalan sini, saya berangkat lewat Blimbing nih, nanti pulangnya lewat Nanas. Atau berangkat lewat Gang 3, nanti pulangnya lewat Gang 2. Bukan dalam rangka ngadu-ngadui, dalam rangka ittiba meneladani Rasul. Ada yang tanya, Pak, bisa nih orang lewat jalan mau? Jare Rasul kalau berangkat dan pulang sholat id, itu jalannya berbeda. Tujuannya hanya satu, ittiba, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, terkait dengan silaturahim, saling kunjung mengunjungi, itu tradisi. Ya, artinya sebenarnya silaturahim itu bisa kapan saja. Kenapa nunggu Idul Fitri? Mumpung orang pada kumpul, kan pada libur, pada cuti, makanya kalau Idul Fitri sengaja ben kumpul, dikumpulin sekalian. Ada pertemuan Bani Fulan ya. Yang penting setelah pertemuan, silaturahimnya semakin erat. Jangan sampai gara-gara pertemuan Bani malah tukaran. Gara-gara apa? Gara-gara beda pilihan politik. Jadi kira-kira ada yang didebatkan, stop, jangan debat dulu. Tujuannya silaturahim malah jadi bertengkar. Itu tradisi. Tapi tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Islam karena Rasul memberikan perintah untuk silaturahim, silahkan manfaatkan. Perkara nyangking juga tradisi. Artinya kalau memang tahun ini lagi sempit rezekinya, tidak ada yang dicangking, jangan membuat silaturahim putus. Nyongora dolan lah isin, si bisa nih, langkah sing dicangking. Ya nyangking bocah, mau nyangking sandal, ya orang apa-apa. Karena tidak wajib kan gitu ya. Sama dengan kita nengok orang sakit, itu sunnahnya ke sana mendoakan. Tapi biasanya kalau tidak ngamplopi, dadak isin, orang gelem melu nilai kimong lah. Nyong ora duwe amplop, kan nyong amplop akeh. Lah ngomong ora duwe amplop, ora duwe isin. Nyong amplop akeh, ngotak naik siji-siji. Silakan diisi masing-masing kan gitu ya. Yang terakhir, pesan terkait dengan Idul Fitri, sudah kemarin saya sampaikan, saya ulangi lagi. 1 Syawal bukan hari terakhir makan siang. Jadi, saya ingatkan lagi, kendalikan diri. Ya, pagi sudah sarapan lontong, mikir, karo opor ayam, telu. Bareng ya. Nanti siang, pengen biar-biar ya kendalikan diri. Aja langsung pedas level 3. Ya pada level 1 dulu. Nanti sore pengen mie ayam ya level 2 boleh. Barangkali perutnya kaget. Sepanjang Ramadan tidak pernah makan siang hari,
Begitu 1 Syawal apa saja dimakan. Nanti jam 10 malam pada ngruwes penyakitnya pada mangkaneng dokter pada libur biasanya anggar pada ya. Iya, sing laris biasanya obat diare, diapet, oralit, super tetra kue pada laris. Penyebabnya apa? Ketidakmampuan mengendalikan diri. Termasuk nanti kalau silaturahim, ingat satu umur. Yang kedua, ingat penyakit yang diderita. Ketika pacetan itu menarik, tapi berakibat buruk pada tubuh, berarti halal tapi tidak baik, jangan dimakan. Ya, asam uratnya tinggi, pacetannya emping ya jadi pangan, emping. Mandeng baik gitu ya. Janganlah siji ora papan ya, siji satoples pragat. Akhirnya balik sikile lara kan begitu. Kendalikan diri. Karena apa? Bukan apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita sakit, ibadahnya tidak maksimal. Ibadahnya tidak akan nikmat. Kalau sehat kan sholat nikmat. Sekarang lagi asam uratnya naik, sholat kan tidak karu-karuan rasanya. Pating senut, pating segot kan begitu. Jadi kendalikan diri. Masih ada 11 bulan yang akan datang sampai dengan bulan Ramadan. Tahan diri. Wong sangat satu bukan hari terakhir makan kan begitu ya. Ini pesan yang kami sampaikan. Terakhir mewakili pengurus DKM Masjid Al-Amin, mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila pelayanan kami selama kegiatan Ramadan belum maksimal, dan terima kasih atas kerjasama, bantuan, donasi Bapak Ibu sehingga beberapa program sudah kita laksanakan. Terakhir nanti besok malam ba'da sholat Isya DKM Al-Amin memfasilitasi melalui panitia kegiatan Ramadan mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitri Bapak dan Ibu. Ditutup dengan nanti kegiatan pengajian tanggal 29 Maret hari Ahad pukul 10. Pengajian dan silaturahim DKM Masjid Al-Amin, jamaah dan warga sekitar Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan masjid ini semakin memberikan manfaat sehingga yang mendirikan, yang menginisiasi, beliau-beliau sudah wafat, panen pahalanya di barzah. Dan kalau ini kebaikan, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita yang mungkin ke depan akan dilestarikan oleh generasi di belakang kita. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.